Yeay Sobat Telur, selamat datang di channel yang akan mereview film-film bergenre horor, misteri dan thriller yang baru Mincu tonton. Kali ini kita masih membahas alur cerita serial Korea produksi Netflix berjudul All of Us Are Dead. Dan ini adalah alur cerita dari episode ke-10, 11, dan 12 yang merupakan episode akhir dari serial ini. Gak banyak bacot lagi, kita langsung saja masuk dalam alur ceritanya. Tapi ingat sob, video ini mengandung spoiler. Oke sob, pada episode 10, 11, dan 12 ini kita masih pada cerita di sekolah Hyosan dulu, di mana pada episode sebelumnya Chongsan dan kawan-kawan berhasil sampai di halaman sekolah dan bertemu dengan ibu Chongsan yang telah berubah menjadi zombie. Seketika itu teman-teman Chongsan langsung menyerbu ibu Chongsan secara membabi buta. Chongsan berteriak-teriak minta kepada teman-temannya untuk menghentikannya karena itu adalah ibunya. Teman-temannya pun tertegun. Onjo dan terpaksa membawa Chongsan yang histeris menjauh ke atas bukit. Para siswa zombie pun mengikuti mereka ke arah bukit. Saat itu, Hyorong terjatuh dan meminta pertolongan Jimin. Tapi Jimin malah meninggalkan Hyorong dan lari menghindari serangan siswa zombie. Namun sayang sob, Jimin akhirnya tertangkap oleh siswa zombie dan berakhir dengan menjadi zombie. Sementara itu beruntung bagi Hyorong yang sengaja ditinggalkan Jimin. Ia ternyata ditolong oleh Jang Wo. Nah, saat itulah mereka akhirnya ditolong dengan Hari dan kawan-kawan yang tiba-tiba muncul. Rupanya adik Hari yang dicari-carinya selama ini adalah Jang Wo sob. Jang Wo senang dapat bertemu dengan kakaknya Hari. Akhirnya mereka dapat berkumpul kembali dengan rombongan Onjo dan kawan-kawan. Mereka semua berlari menyelamatkan diri ke ruang olahraga yang ternyata di dalamnya juga banyak siswa zombie. Beruntung bagi mereka karena dapat menyelamatkan diri ke ruang peralatan dan mengunci diri di sana. Setelah melalui diskusi yang panjang, akhirnya mereka memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan ke arah bukit. Mereka mendapatkan ide untuk membentengi diri mereka menuju pintu keluar ruang olahraga dengan menggunakan keranjang-keranjang aluminium untuk memagari diri mereka menuju pintu keluar. Akhirnya mulailah mereka membuat pagar, lalu keluar dari ruang pelaratan menuju pintu dengan membentengi diri menggunakan pagar buatan mereka. Pelarian itu ternyata tak semudah yang dibayangkan mereka sob. Jumlah siswa zombie ternyata lebih banyak dari mereka sehingga tenaga mereka tidak kuat menahan pagar. Bahkan siswa zombie mulai memanjat pagar pertahanan mereka hingga Junyong harus tergigit. Saat itu Jungyong merasa hidupnya sudah berakhir. Karenanya ia akhirnya memutuskan keluar dari pagar pertahanan dan mengorbankan dirinya menjadi buruan siswa zombie sehingga teman-temannya dapat lepas dari perhatian siswa zombie dan dengan mudah mendorong pagar ke arah pintu. Nah, saat mereka berhasil mencapai pintu, Onjo dan Sohyuk segera membuka pintu. Namun ternyata pintu tergembok dari luar. Onjo berusaha mendobrak pintu, namun tiba-tiba pintu terbuka dari luar dan berdirilah ayah Onjo di balik pintu. Rupanya pada saat yang bersamaan itu sob, ayah Onjo telah berhasil mencapai sekolah Hyosan dan sedang berusaha masuk melalui pintu yang sedang dituju oleh Onjo dan kawan-kawan. Mereka sama-sama tak percaya dapat bertemu kembali. Onjo langsung memeluk ayahnya dan berkata, mengapa ayahnya lama datang untuk menjemputnya. Merasa tidak memiliki banyak waktu untuk menjelaskannya pada Onjo, ayah Onjo langsung menyelamatkan teman-teman Onjo lainnya dan kembali menutup pintu ruang olahraga. Mereka sangat senang karena akhirnya dapat bertemu juga dengan orang dewasa, yaitu ayah Onjo. Ayah Onjo pun langsung memerintahkan agar semuanya segera lari menuju bukit yang tak jauh dari sekolah Hyosan karena siswa zombie ternyata telah mencium keberadaan mereka. Melihat makin banyaknya siswa zombie yang mengejar mereka, maka mau tidak mau mereka pun menyelamatkan diri masuk ke lapangan tenis sekolah. Mereka akhirnya terkurung di sana karena siswa zombie ternyata telah mengepung mereka di balik pagar lapangan. Siswa zombie pun berhasil mendobrak pintu pagar dan mulai mengejar mereka di dalam lapangan. Ayah Onjo langsung melemparkan DNS asap untuk memancing perhatian para siswa zombie dan memerintahkan Chongsan untuk membawa Onjo pergi ke arah bukit melalui pintu sisi lainnya. Sementara ayah Onjo akan tetap menahan para siswa zombie. Saat Onjo dan kawan-kawan berlari keluar, ayah Onjo pun langsung mengunci pintu pagar dari dalam dan membiarkan dirinya menjadi santapan para siswa zombie agar Onjo dan kawan-kawan memiliki kesempatan lari menjauh dari tempat itu. Onjo pun histeris melihat ayahnya menjadi santapan para siswa zombie. Namun ayahnya tetap menyuruh Onjo pergi dari tempat itu. Chongsan pun akhirnya mengajak Onjo segera pergi. Pelarian mereka akhirnya sampailah di gedung sekolah yang sedang dibangun sob. Namun ternyata gedung itu juga sudah dikuasai oleh para zombie, sehingga mau tidak mau mereka harus bersembunyi di sisi luar gedung. Onjo yang terpukul dengan ayahnya yang menjadi santapan siswa zombie demi menyelamatkan mereka tampak sangat sedih. Chongsan dan kawan-kawan pun
berusaha menghibur dan menguatkan Onjo. Oke, sampai sini cerita kita alihkan sebentar ke markas komando militer dulu sob, di mana komandan militer telah membuka isi dari laptop Guru Lee. Laptop itu ternyata berisi video di mana Guru Lee menceritakan tentang penemuannya dan anak serta istrinya yang telah menjadi korban dari penemuannya. Dalam video itu juga, Guru Lee memberikan satu-satunya solusi bagaimana menghentikan penyebaran virus Jonas itu, yaitu dengan kematian. Yang artinya sob, orang yang telah terinfeksi virus Jonas dan telah menjadi zombie itu harus dibinasakan. Itulah solusinya ternyata sob. Nah, komandan militer segera mengadakan rapat untuk meledakkan kota Hyosan dengan tujuan membinasakan para zombie karena sesuai yang termuat pada video Guru Lee bahwa satu-satunya cara menghentikan penyebaran adalah dengan membinasakan para zombie itu. Setelah mendapatkan data perkiraan jumlah warga Hyosan yang telah terinfeksi, yaitu sekitar sebanyak 60.000 warga, maka komandan militer berencana akan membuat ledakan pada 4 titik, di mana salah satu titiknya adalah di sekolah Hyosan yang merupakan cikal bakal virus Jonas menyebar. Mereka akan menggunakan suara bernada tinggi untuk menarik perhatian para zombie agar berkumpul di 4 titik ledakan itu. Pasukan militer pun akhirnya mulai melaksanakan perintah komandannya. Mereka melepaskan ribuan drone yang membunyikan suara bernada tinggi di penjuru kota Hyosan. Para zombie di kota pun mulai berkumpul mengikuti drone yang berterbangan di atas mereka untuk menuju ke titik-titik peledakan. Tak terkecuali di sekolah Hyosan, di mana para siswa zombie juga mengikuti drone yang memancing menuju ke titik tengah lapangan sekolah. Oke, sampai sini kita kembali ke cerita Onjo dan kawan-kawan yang masih bersembunyi di sisi luar gedung yang sedang dibangun tadi. Saat mereka masih berusaha menghibur Onjo yang sedang bersedih atas kepergian ayahnya, tiba-tiba Gwinam yang ternyata masih hidup setelah terjatuh dari atap gedung muncul sob. Chongsan pun langsung menyerang Gwinam. Sohyuk pun berusaha membantu, namun tangan Chongsan ternyata berhasil digigit oleh Gwinam. Semua terkejut melihat Chongsan yang tergigit oleh Gwinam. Tanpa menyerah, Chongsan pun menghajar Gwinam dan berhasil membuat Gwinam terjatuh lagi dari gedung. Onjo dan kawan-kawannya menangis melihat Chongsan yang telah tergigit oleh Gwinam. Onjo mendekati Chongsan dan berusaha menenangkannya. Namun Chongsan hanya menatap Onjo dengan berlinang air mata, lalu memberikan name tag bertuliskan nama Chongsan yang menempel di bajunya pada Onjo, sedangkan ia memegang name tag Onjo dan memberikan kecupan pada Onjo serta memeluknya erat. Onjo sadar apa yang akan dilakukan oleh Chongsan selanjutnya. Karenanya, ia pun membalas pelukan Chongsan dengan erat. Setelah itu, Chongsan meminta agar Sohyuk membawa Onjo dan kawan-kawannya turun dari gedung, sedangkan ia akan segera masuk ke dalam gedung untuk menarik perhatian para zombie. Chongsan segera berteriak-teriak menarik perhatian para zombie, lalu memancing mereka untuk mengikutinya ke lantai atas gedung. Sementara itu, Onjo dan kawan-kawan turun ke lantai bawah dan akhirnya berhasil keluar dari pagar lingkungan sekolah, lalu berhasil menuju ke atas bukit. Sementara Onjo dan kawan-kawan telah berhasil menuju ke atas bukit, Chongsan yang masih berada di dalam gedung ternyata juga berhasil menghalau para zombie yang mengejarnya. Namun sob, namanya zombie ya, lagi-lagi ternyata Gwina masih hidup setelah terjatuh dari atap gedung itu dan kembali menyerang Chongsan. Chongsan yang telah mulai kehabisan tenaga karena sebelumnya telah tergigit oleh Gwinam, akhirnya harus menyerah dengan kekuatan tenaga Gwinam yang berhasil melukai mata Chongsan. Saat Chongsan berusaha bangun untuk kembali melawan Gwinam, tiba-tiba sebuah ledakan pun terdengar dengan diiringi semburan api yang menggelegar. Adegan pun kemudian menampilkan sebuah jasad yang telah tertutup debu ledakan dengan sebuah name tag bertuliskan nama Onjo di samping jasad Abu tersebut. Ya, ini jasad Abu Chongsan bukan ya sob? Soalnya Mince kok nggak yakin Chongsan ini tewas. Jangan-jangan Pak Sudnya cuma mau ngecoh kita saja sob. Tapi ya sudahlah, kita lanjut saja lagi ya sob. Oke, kita sekarang beralih ke markas komando dulu sob. Setelah misi meledakkan kota Hyosan di 4 titik selesai, komandan militer memerintahkan agar seorang anggotanya untuk memimpin misi penyapuan jasad warga zombie esok harinya. Sedangkan ia berpamitan untuk pergi beristirahat kepada seluruh bawahannya. Komandan militer ternyata pergi ke ruang karantina Ibu Dewan dan menyampaikan pada Ibu Dewan bahwa ia telah meledakkan kota Hyosan dan 40% warga Hyosan telah binasa. Ibu Dewan geram dan mengatakan bahwa komandan adalah seorang pembunuh dan ia tidak punya malu. Komandan militer tertunduk dan membalas bahwa itulah alasannya kenapa ia menemui Ibu Dewan, yaitu agar Ibu Dewan nanti dapat menyampaikan permintaan maafnya atas perbuatannya kepada warga Hyosan.
Komandan lalu pergi meninggalkan ibu dewan yang tertegun mendengar ucapan komandan militer tadi. Rupanya sob, komandan militer itu pergi ke ruang kerjanya lalu menelepon istrinya. Ia mengatakan bahwa ia sangat merindukan dan mencintai istrinya. Lalu ia memakai seragam perwiranya dan mulai membuat video dirinya sendiri. Dalam video itu, ia menyampaikan bahwa pagi hari ini ia telah menonton video terakhir Guru Lee, sang pencipta virus Jonas. Dalam video itu, Guru Lee telah melakukan berbagai cara untuk menyembuhkan istri dan anaknya, namun tak berhasil. Hingga akhirnya, Guru Lee melakukan upaya terakhir, yaitu menghilangkan nyawa anak dan istrinya. Hingga akhirnya Guru Lee akhirnya melakukan upaya terakhir, yaitu menghilangkan nyawa mereka dengan membakarnya. Namun sebagai seorang ayah dan suami, wajar jika ternyata Guru Lee tak sanggup melakukannya. Namun Komandan Lee adalah seorang prajurit dan ia telah memutuskan untuk membinasakan kota Hyosan. Tak ada seorang pun yang memerintahkannya. Keputusan itu diambilnya sendiri dan karenanya atas keputusannya tersebut ia akan bertanggung jawab penuh. Komandan militer lalu mengambil senjatanya dan dor! Sebutir selosong peluru pun terjatuh. Ya sob, komandan militer sebenarnya berat mengambil keputusan itu ya sob. Namun memang itu adalah keputusan yang paling tepat demi menyelamatkan lebih banyak nyawa lainnya. Karena jika sampai virus itu menyebar ke kota lainnya, maka seluruh warga kota Korea akan terinfeksi. Itulah yang menyebabkannya mengambil keputusan untuk menghabisi nyawanya sendiri untuk menebus rasa bersalahnya pada warga Hyosan. Oke, kita tinggalkan cerita di markas komando sob. Sekarang kita beralih ke nasib Onjo dan kawan-kawan lagi yang tadi telah berhasil mencapai bukit sob. Di mana saat ledakan terjadi, ternyata mereka berhasil selamat karena posisi mereka telah jauh dari radius ledakan. Onjo yang teringat pada Chongsan langsung kembali ke gedung untuk mencari Chongsan dengan disusul oleh Namra dan Sohyuk. Onjo langsung memanggil-manggil Chongsan sambil menangis. Namra berusaha mengajak Onjo kembali ke atas bukit karena Namra tidak mencium bau manusia sama sekali di tempat itu. Artinya, kemungkinan besar Chongsan telah tiada. Onjo yang sedih akhirnya memutuskan untuk kembali ke atas bukit bersama Sohyuk dan Namra. Akhirnya mereka berhasil juga sampai di kota sob. Namun ternyata masih ada zombie yang tersisa yang luput dari ledakan. Para zombie itu pun menyerang mereka. Mereka berusaha melawan para zombie hingga akhirnya Wojin harus tergigit seorang zombie karena melindungi kakaknya Hari. Di tengah penyerangan itu, Namra tiba-tiba kembali mulai menunjukkan gejala berubah menjadi zombie dan segera menyerang para zombie dengan kekuatan besarnya. Para zombie itu pun akhirnya berhasil dibinasakan oleh Namra. Tapi sob, setelah itu sepertinya gejala Namra sudah mulai tidak dapat ditahan lagi. Namra yang melihat luka dengan darah segar pada teman-temannya jadi makin membuat Namra ingin menggigit mereka. Namra tetap berusaha menahan diri untuk tak melukai teman-temannya. Ia meminta agar teman-temannya segera pergi ke suatu arah yang menurut pendengaran Namra tidak ada zombinya. Mereka pun segera pergi mengikuti arah yang disarankan oleh Namra. Tapi sepertinya sob, Namra sudah makin tidak mampu mengikuti teman-temannya lagi. Ia semakin ingin minum darah. Ia berusaha sekuat tenaga mengendalikan dirinya kembali dengan menggigit tangannya sendiri. Saat itu, Sohyuk dan Onjo tersadar bahwa Namra tidak ikut bersama mereka. Onjo dan Sohyuk memutuskan kembali untuk mencari Namra dan menemukan Namra yang akhirnya berusaha menyerang Onjo. Sohyuk dan Onjo tersadar bahwa gejala Namra sudah semakin parah, sehingga Onjo akhirnya menyerahkan dirinya untuk digigit oleh Namra. Sedangkan Sohyuk yang memang mencintai Namra tidak sampai hati untuk melukai Namra. Beruntung tiba-tiba Namra tersadar sob. Namra menangis jadi-jadinya lalu pergi meninggalkan Onjo dan Sohyuk. Mereka berdua pun akhirnya mengejar Namra, namun mereka tak juga dapat menemukan Namra. Adegan kemudian menampilkan Onjo dan kawan-kawan yang akhirnya bertemu dengan petugas militer yang sedang berjaga-jaga. Onjo dan kawan-kawan pun akhirnya dievakuasi ke kamp karantina. Di sana Onjo dan kawan-kawan diwawancarai satu persatu oleh petugas guna penyelidikan bencana zombie itu. Namun mereka semua tidak mau bercerita banyak. Bahkan mereka mengatakan tidak akan membantu penyelidikan petugas karena semua orang dewasa tidak mau menyelamatkan mereka. Bahkan membuang mereka di saat mereka membutuhkan perlindungan orang-orang dewasa. 4 bulan pun berlalu sejak penyerangan virus zombie di kota Hyosan, di mana Onjo dan kawan-kawannya telah menjalani waktu selama 4 bulan hidup di kamp karantina. Warga di kamp karantina tampak memasang ucapan-ucapan berisi kalimat-kalimat harapan pada keluarganya yang tidak lagi diketahui nasibnya di luar kamp karantina.
Tidak terkecuali dengan Onjo yang memasang ucapan untuk ayahnya, untuk Ishak sahabat yang dirindukannya, untuk Namra yang diharapkannya kembali, dan juga untuk Chongsan yang bertuliskan "Chongsan, aku mencintaimu" pada pita-pita yang diletakkan oleh Onjo pada sebuah pohon di luar kamp karantina yang dilakukan oleh Onjo secara diam-diam pada malam hari. Nah, pada suatu malam, di saat Onjo sedang meletakkan pita-pita ucapannya di pohon yang telah menjadi rutinitasnya itu, tiba-tiba Onjo melihat sebuah cahaya di atap gedung sekolahnya yang telah terbengkalai. Ia yakin bahwa cahaya itu berasal dari api unggun. Onjo langsung teringat dengan Namra yang pernah berkata pada Onjo bahwa Namra ingin sekali bila serangan zombie itu telah berakhir, Namra berharap ia dan semua kawan-kawannya dapat berkumpul untuk membuat api unggun lagi. Onjo pun langsung memberitahu kejadian itu pada Sohyuk dan berencana akan kembali ke gedung sekolah mereka karena ia yakin jika Namra masih hidup dan sekarang berada di gedung sekolah mereka yang telah terbengkalai. Onjo, Sohyuk, dan teman-temannya pun akhirnya berangkat menuju atap gedung sekolah mereka di malam hari secara diam-diam. Ketika tiba di atap gedung, ternyata benar dugaan Onjo sob bahwa cahaya yang dilihatnya itu adalah berasal dari api unggun. Tak lama muncullah Namra yang datang secara tiba-tiba menegur mereka dengan wajahnya yang cantik sambil tersenyum. Namra berkata bahwa ia sangat merindukan teman-temannya. Semua terkejut, terlebih lagi Sohyuk. Onjo mengajak Namra untuk ikut dengan mereka. Namun Namra menolaknya karena ada sesuatu yang harus Namra lakukan di tempat itu. Onjo bertanya, apakah itu? Namun dengan tersenyum, Namra menjawab bahwa ada beberapa orang yang bernasib sama seperti Namra, di mana kini bukan manusia, juga bukan zombie. Beberapa orang memang melarikan diri keluar sekolah, namun beberapa lagi masih ada yang menetap di tempat itu bersama Namra. Namun mereka akan tetap berteman meski mereka kini tak bersama lagi. Namra lalu berkata bahwa saat ini ternyata teman-teman yang seperti dirinya itu datang dan karenanya ia harus pergi pamit. Dengan gagah berani, Namra lalu menuju pinggir gedung dan melompat ke bawah dengan sigap. Onjo, Sohyuk, dan kawan-kawannya pun kepo ingin mengetahui siapa teman-teman Namra yang dimaksud Namra telah berubah sama seperti diri Namra. Mereka semua berjalan menuju pinggir gedung dan semua pun tertegun dan terdiam seperti tidak mempercayai apa yang mereka lihat saat itu. Lalu film All of Us Are Dead season 1 pun di end. Wow sob, film serial ini asli keren banget. Dari sejak awal episode 1 sampai 12 ini gak ada henti-hentinya menyajikan ketegangan yang penuh dengan selebaran zombie attack. Pokoknya setiap episode selalu menyajikan ketegangan terus-menerus. Satu hal yang menginjak kagumi dari serial ini adalah aktor-aktor pemeran zombinya itu loh sob. Gerakan patah-patahnya, mimiknya, melototnya itu benar-benar terlatih seperti kelas teater. Juga make up artisnya untuk zombie itu sob, halus. Selain itu, sepertinya Sobat Telur dapat idola baru nih. Siapa lagi kalau bukan Park Solomon, si pemeran Sohyuk, ya kan? Nah, tapi memang Park Solomon itu mencuri perhatian kita ya sob. Selain tampan, aktingnya juga benar-benar mumpuni. Minci saja suka sama aktingnya. Tapi pemeran utama lainnya juga gak kalah lah sob. Keren-keren semua pokoknya. Cuman yang bikin gregetan ini sob, Netflix ini memang jago kalau bikin film yang endingnya gantung. Sering banget sengaja dibuat gantung untuk buka peluang dibuat season selanjutnya. Mudah-mudahan All of Us Are Dead ini juga benar akan dibuat season kedua ya sob. Soalnya Mince penisirin dengan apa sih yang dilihat Onjo dan kawan-kawan di atap gedung tadi. Siapa sih teman-teman Namra yang dibilang sama seperti Namra? Apa ada Chongsan atau Guinam? Kita ingat ya sob, cikal bakal zombie spesies baru itu berawal dari Guinam dan Enji, siswa yang dibully oleh Guinam. Nah, selain Namra dan Chongsan, siapa saja yang sudah tergigit oleh Guinam dan Enji sob? Ada yang masih ingat nggak? Buka-buka episode sebelumnya deh. Kalau males, ya kita tunggu saja season keduanya ya sob ya. Terima kasih untuk Sobat Telur yang sudah mampir ke Daman Alo Channel. Jika Sobat suka dengan film-film genre horror, misteri, dan thriller, berarti Sobat tepat sudah mampir ke sini. See you!